Puji Tuhan. Saya ngajak kita berpikir. Mengenang, merenung yang sudah kita lakukan dan pernah kita alami, yaitu tentang kata senang, bergirang, sukacita, bahagia itu loh. Selain kita merasakan itu ketika memuji Tuhan, jemaat, waktu memuji Tuhan senang gak sih? Bergirang gak sih? Kalau memuji Tuhan sambil mengingat masalah kita, tidak akan senyum, tidak akan tepuk tangan, tidak akan melompat, tidak akan. Kok tahu Pak? Iya ngalami. Tapi ketika memuji Tuhan, mengenang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sudah mengampuni dosa kita, menebus hidup kita, memberi kepastian keselamatan dalam kerajaan surga. Wow, itu membuat kita bersuka cita, melompat bersorak-sorai. Jadi berpikir tentang Tuhannya, bukan kitanya. Kalau soal berpikir kita belum sembuh, duit tinggal 15.000 di dompet, masalah kita, ya sudah, males memuji Tuhan. Nyanyi dewek kono Pak Yundri, nyanyi sendiri Mbak Angel. Nah, selain memuji Tuhan, kapan kita terakhir bergirang, bersukacita? Dulu waktu masih kecil saya waktu main kelereng, seumuran saya siapa yang sering main kelereng? Serambangan. Biar, kena, seneng. Kalau kalah nangis, anak-anak. Kapan waktu saya bergirang ketika saya mendapati saya bertobat, bebas dari dosa pornografi, masturbasi, seks bebas, seneng. Kapan kita seneng bergirang? Berapa hari ini saya seneng main sama anak saya yang hampir 2 tahun, nanti 26 Oktober 2 tahun ya. Nggak usah dicatat, nggak usah. GR Pak Yundrio minta kado. Mainan golong-golong, guyon di tempat tidur dulu, seneng. Berapa hari ini permainan baru. Aduh, papa sakit. Terus anak saya, Felicia ambil tisu basah, terus dibebat gini. Terus ditiup. Sembuh. Seneng. Balas-balasan. Terus dia pernah jatuh, dia minta diobati. Gitu beberapa kali sampai bosen. Pak, Bu, kapan terakhir kali bergirang? Beberapa ada yang sembuh dari COVID, dari positif, terus negatif. Seneng. Bisa makan ini seneng ya. Anugerah Tuhan ya. Bisa ke belakang itu seneng ya. Bisa bernapas seneng ya. Kapan terakhir bergirang? Ron, kapan bergirang? Seneng. Lupa ya sampai kakean. Pak Yapo kapan bergirang? Dipanggil Pak Jokowi jadi pengawal. Saya dengar Pak Yapo pernah ngawal Pak Jokowi. Kita semua pengawalnya Tuhan, beserta dengan Tuhan. Allah beserta dengan kita. Katakan amin. Kita coba lihat Sefanya 3 ayat 17. Cepat saja ya, waktu ini singkat ya. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Mohon perhatian jemaat Tuhan. Sefanya 3 ayat 17. Kalau istri saya bergirang itu ketika saldonya naik. Istri-istri sama ya? Cime saldo naik bergirang. Haleluya. Makanya saldo itu saya tak tambahin terus supaya seneng. Pak Yundri, suami-suami, Pak Yapo, kalau istri seneng, dampaknya ke suami juga jadi seneng gitu ya. Sefanya 3 ayat 17.
Tuhan Allahmu ada di antaramu. Jemaat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Katakan sama-sama pahlawan. Pahlawan itu siapa sih? Coba terus baca ya. Yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena dapat uang banyak, naik kedudukan, karena engkau. Nah, kita kalau bergirang karena banyak uang, naik kedudukan, naik jabatan, sembuh. Tapi di sini khusus Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Satu ayat ini ada berapa kata ini? Bergirang, sukacita, bersorak-sorak, sorak-sorai. Semakin meneguhkan ya 4 kata ini. Berarti sewenangnya luar biasa. Mirip-mirip dengan perjanjian baru. Bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. 2 ya. Ini sampai 4. Tuhan bergirang karena apa? Karena engkau, umat Tuhan. Karena kita, jemaat Tuhan. Saya menemukan di ayat sekitar ayat 17 ini, kalau kita baca di rumah ya. Bicara engkau, kita, bicara umat Tuhan yang rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Wow, Tuhan bergirang. Yes, ketika melihat kita rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Bukan minder ya. Sering nunduk, aku goblok, aku melarat, aku naik becak izin malu, aku naik sepeda ontel. Enggak loh ya, rendah hati. Kita temukan paling enggak 2 rendah hati. Sering nanya Tuhan, enggak sok tahu. Jemaat paham, sering nanya sama Tuhan. Kita enggak maha tahu, Tuhan maha tahu. Perlu tanya sama Tuhan. Ciri-ciri orang yang sering tanya sama Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Di rumah saja. Sedang apa jemaat? Di rumah saja. Marah-marah, gebrak meja, banting piring, gelas. Marah-marah sama istri, anak-anak. Ibu-ibu, katanya loh ya, bukan kata saya. Katanya ini pandemi di rumah saja, katanya ibu-ibu tambah sering marah-marah katanya. Katanya anak-anak bicara gini, waduh, kapan ke gedung sekolah? Ternyata di rumah ini mamaku lebih jahat daripada guruku. Lebih baik guruku, masih mending dimarahi guruku daripada mamaku. Enggak bener ya, ibu, enggak bener ah. Hoax itu ah. Di sini ibu-ibu, baik-baik. Ya Pak Apo? Bijaksana ya. Seneng anak-anak di rumah saja ya. Mama-mama lebih pintar dari guru-guru ya. Amin. Amin. Katakan dengan iman. Amin. Oh, lagu kuno ya. Bapak Ibu ini kayaknya muka-muka rindu lagu-lagu lama ya. Jel, permisi ya. Kuno. Coba nada dasarnya apa? Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya
tetapi firman-Nya tinggal tetap. Sama-sama. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Saya senang sama keponakan saya ini, Aaron. Luar biasa ya. Lagu baru sikat, lagu lama sikat. Lagu sekolah minggu bisa, lagu engkong-engkong mak-mak bisa. Tepuk tangan untuk Aaron. Ketika umat Tuhan dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan, dengar, bukan cuma dengaran. Katakan sama-sama, dengaran. 1, 2, 3, dengaran. Dengar, lakukan. Itu rendah hati, taat. Belajar sekali lagi dari prajurit, dari teman-teman kita Polri, TNI. Ketika dengar perintah, siap komandan. Gak ada kata, nanti engkau ae, gak ono, gak ada. Pak, Bu, senang gak dengar perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Senang gak dengar suara Tuhan yang mengasihi kita, yang sampai mati di atas kayu salib, menebus hidup kita, mengampuni segala dosa, yang menanggung segala kutuk, segala hukuman yang seharusnya kita tanggung, Yesus Kristus tanggung di atas kayu salib. Senang gak dengar perintah? Atau bangga? Senang atau enggak? Atau beban? Aduh, perintah lagi, firman lagi, waduh, apa lagi? Repot aku nih Tuhan, repot. Nah. Jemaat, kita ini repot ngurus siapa ya dalam dunia ini? Kalau dipikir-pikir loh ya, sedang melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, atau menyenangkan diri sendiri saja, daging ini loh yang dari tanah liat ini loh, dari debu ini loh, yang kembali kepada debu. Jemaat, kita nggak selamanya loh di bumi ini, setuju nggak? Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Siap nggak siap? Harus siap. Paling tidak 16 orang saudara kita yang dipanggil Tuhan tahun ini. Saya tadi malam catat siapa aja. Agus Prastio, Edi, Kartika, Pak Suwandi, Meli, Pak Wasito, Mak Lam, Pak Narto, Pak Suwarto, Bapak Cailung, Mak Siti, Buria, Butika Sari, Bapak Adi, Eko yang di Waru, Mak Ijijo. Paling tidak 16. Di umur, di usia masing-masing. Tuhan, aku masih butuh suamiku. Tuhan, aku masih butuh papaku. Dan lain-lain. Tapi ya waktunya Tuhan panggil, siap gak siap, berangkat. Jemaat, Yesus Kristus mati usia berapa? Paling tidak 33,5 tahun. Muda atau tua? Relatif sangat muda. Tapi luar biasa. Tapi dikenang ketaatannya, mati sampai di atas kayu salib. Jemaat, ini loh yang membuat bangga, senang, bahagia Bapak di surga. Taat. Mendengar kata-kata ini, Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang terjadi. Jemaat, bergirang sukacita karena banyak uang, kaya, diberkati, sukses, kedudukan tinggi, boleh, tidak berdosa. Yang memuliakan Tuhan. Tapi ini yang lebih hebat, yang membuat bergirang, bersukacita Bapak di surga. Taat. Melakukan kehendak Bapa, rendah hati, suka tanya sama Tuhan. Langit bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Banyak dengar, banyak lakukan, banyak hidupi firman Tuhan.
izinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kekayaan kita tinggal di bumi ini. Kegantengan, kecantikan kita, kemewahan hidup ini kita tinggal di bumi ini. Tidak kita bawa mati. Kembali ke ayat 17, Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Kita pernah mendengar firman yang berkata Tuhan pahlawan perang. Jemaat, pahlawan itu siapa sih? Pahlawan itu adalah tentara yang pernah perang, yang sudah berperang. Jemaat takut gak sama musuh? Jemaat takut gak dengan masalah-masalah? Jemaat, kita pastikan bahwa kita adalah tentara-tentara yang pernah berperang, sudah berperang, mengalami kemenangan, mengalahkan musuh. Jangan, aduh berperang, rek mati aku. Aduh kok aku yang dipilih berperang? Kok aku? Enggak ya. Satu kehormatan, kebanggaan. Tentara itu kebanyakan senang ketika dipilih. Maju ke medan perang. Bangga jadi pahlawan. Susah kalau di rumah terus. Bersihkan bedil, tembak, terus gak dipakai-pakai. Apa gunanya sekolah bertahun-tahun? Latihan bertahun-tahun. Di laut, di darat, di udara. Antimo ya. Di darat, di laut, di udara. Antimo. Pak Yaya, antimo. Kok gak ada yang tertawa ya? Obat masuk angin. Tentara yang berperang. Jemaat sekali lagi ya, perkataan ini ingat baik-baik. Kita semua mengalami kesulitan, kesukaran. Masalah, menghadapi musuh. Jangan lari dari kenyataan. Kita pahlawan, kita ditentukan pahlawan. Bapak kita pahlawan, kita diharapkan, dipersiapkan jadi pahlawan juga. Berperang untuk menang. Berperang untuk mengalami kemenangan. Berperang untuk mengalami penyertaan Tuhan. Berperang untuk mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, untuk menyaksikan nantinya. Bukan hanya kata orang. Enggak. Saya sendiri melihat, saya sendiri mengalami. Jemaat yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama nyanyikan lagu Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Langsung saja saya panggil pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Paling tidak kita ingat pesan Tuhan siang ini, jemaat ingin melihat Tuhan terus bergirang, bersukacita. Karena kita, bukan orang lain. Ketika kita rendah hati, sering nanya Tuhan, boleh enggak ini Tuhan? Dan kita jadi hamba Tuhan yang taat sama Tuhan. Menjadi pahlawan yang mau berperang bersama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Langsung refnya ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku
banyak ya. Di masa-masa sulit ini, setahun 2 tahun ini, kita sungguh-sungguh ngalami yang namanya, wis cuma Yesus yang aku punya. Sudah cuma satu yang aku punya, yang bisa kuandalkan, Yesus. Betul atau betul? Oh, haleluya. Hari ini kita menghidupi ya lagu ini ya. Ngalami yang namanya punya Tuhan, tidak apa-apa. Cuma Tuhan, tidak apa-apa. Cukup, Tuhan, cukup bagiku. Kita menemukan di Injil Yohanes, dengar saja ya. Pasal 15 ayat 11. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, kata Tuhan, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan jemaat, sukacita yang besar bukan ketika semua baik-baik. Sukacita yang besar itu akan mewarnai kehidupan kita ketika kita sadar, tahu, bersyukur bahwa kita sedang bersama Tuhan. Kita sedang bersama Tuhan. Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan di dalam kita. Itu sukacita yang sejati. Sukacita yang besar ketika kita bersama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Berapa minggu ini juga saya sering nyanyi sama anak saya Felicia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mau tidak mau kita papa mama ini harus jadi guru sekolah minggu, Pak Yundri, Cime. Iya. Kita jadi tahu ya rasanya, oh gak gampang jadi guru sekolah minggu ya. Jadi seperti anak-anak gengsi, Pak. Oh, saya direktur kok. Malu ah. Oh, enggak, seneng, sukacita. Haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan hormat, dengan kasih kami kepada Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pelayan Tuhan akan melayani kita semua. Minta tolong Pak Indra melayani kita semua. Refnya tadi, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat sendiri ya, refnya. Yesus hanya Kau. Siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. 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 Masih.
Kita nantinya akan membuka masker sebentar saja ketika makan roti dan anggur saja ya. Mau tidak mau kita berubah gaya hidup kita ya. Terus menjalankan protokol kesehatan ya. Mari saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Semua sudah dapat? Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow, yes, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami, menjamin keselamatan kekal di surga, kekal mulia selama-lamanya. Wow, terima kasih Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Mati adalah keuntungan. Terima kasih. Mati dan hidup memuliakan Tuhan. Hidup dan mati kami milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Pertobatan yang besar terus terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, seluruh kota ini, seluruh negeri ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan melanda memenuhi negeri kami. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami lebih dari yang bisa kami bayangkan. Engkau Maha Kuasa. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap menjalankan protokol kesehatannya.